Selamat datang kembali dalam video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang etnografi. Ini video kedua tentang etnografi. Fokus kita kali ini adalah tentang data, terutama tentang polyvocality dan tentang lian atau others. Kita sudah perkenalkan alur dari sebuah penelitian etnografi yang harus dimulai dengan komitmen yang kuat ya untuk mendalami fenomena sosial maupun budaya secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari sebuah fenomena. Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan data-data yang cukup, ya, data-data yang memadai, seperti misalnya ya, data itu berupa tentang ruang, bagaimana ruang itu dialokasikan, ya, kemudian apa yang ada dalam ruangan itu, bagaimana distribusinya, siapa yang mengelola, kemudian bisa juga berupa objek-objek fisik seperti alat, teknologi, dokumen termasuk objek fisik ya, kemudian laporan, buku. Hal lain yang sangat penting tentu adalah tentang orang itu sendiri, ya, orang masyarakat yang tinggal di sana. Mungkin ada ketua atau kepala suku, kemudian anggotanya, ya, orang-orang dengan berbagai posisi ya. Kemudian aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, apakah itu misalkan berupa pekerjaan, selain bekerja, masyarakat itu mungkin juga ada waktu luang yang mereka nikmati. Kemudian aktivitas lain bisa berupa kehidupan sosial, ya, ngobrol atau ngopi atau ke warung. Selain itu, aktivitas bisa berupa ritual keagamaan atau spiritualitas. Selain itu, data bisa berupa bahasa, baik dalam komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, bisa melalui telepon misalnya, melalui chat, atau melalui surat, atau bahasa yang langsung digunakan dengan pertemuan tatap muka. Selain itu, ada juga data berupa peristiwa. Peristiwa misalnya orang-orang berkumpul untuk kegiatan macam-macam ya. Ada juga upacara mungkin atau festival. Peristiwa-peristiwa ini menjadi data yang penting untuk dicatat. Hal lain adalah dari aktor atau orang-orang tersebut perlu dilihat bagaimana hubungan antar mereka. Misalnya di dalam keluarga itu bagaimana hubungan antara suami, istri, ya, kemudian apakah ada extended family, misalnya apakah dalam keluarga itu ada hubungan antara suami dan istri kemudian dengan mertua gitu, apakah ada pengaruh-pengaruh yang kuat atau tidak terlalu kuat dalam hubungannya antara seorang kepala rumah tangga dengan mungkin orang yang lebih tua. Ya, dalam kelompok masyarakat hubungan-hubungan ini sangat rumit, ya, apalagi misalkan yang menganut extended family atau keluarga besar, di mana mungkin ya seorang yang dianggap sesepuh itu bisa mempengaruhi banyak keluarga lain. Tapi kalau keluargaannya adalah keluarga bakti atau keluarga inti saja, maka mungkin unit keluarga tersebut cukup sederhana yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Dalam sistem keluarga inti ini, pengaruh anggota keluarga lain tidak terlalu terasa. Lalu hubungan-hubungan dalam kemasyarakatan itu juga perlu dilihat sebagai sebuah data. Ya, misalnya bagaimana dalam tetangga, apakah hubungan dengan tetangga itu sangat penting misalnya, atau saling mengenal dengan akrab atau tidak saling mengenal. Kemudian apakah dilakukan upaya-upaya untuk menjalin hubungan tersebut atau bagaimana. Ya, jadi hubungan ini sangat penting ya untuk dibaca, dikenali, dan kemudian dianalisis. Perasaan seperti komitmen, kepuasan terhadap apa yang ada itu juga bisa menjadi data. Ya, selain itu yang sangat penting lagi adalah simbol. Misalnya tanda-tanda yang
dipakai atau yang ada dalam bentuk hampir apapun, hampir di semua masyarakat ada simbol-simbol yang tertera atau yang muncul dalam berbagai hal, misalnya pakaian, bahkan makanan, senjata, gitu ya. Mungkin juga berupa bangunan, fisik gitu ya. Masyarakat akan banyak sekali menggunakan simbol. Ya. Kenapa simbol? Karena sebuah simbol memberi makna yang sangat kompleks. Ya. Misalnya adalah sebuah hadiah ya, yang misalkan hanya terdiri dari sebuah roti atau satu kotak roti. Nah, satu kotak roti ini bisa menyimbolkan ya bermacam-macam. Nah, pemaknaan terhadap satu kotak roti ini bisa bermacam-macam. Baju juga seperti itu. Ya. Misalkan adalah kopiah atau tutup kepala, itu bisa menyimbolkan hal-hal yang bermacam-macam. Makanan juga ya, ada makanan yang bisa dianggap ya atau dipercaya sebagai simbol status juga bisa. Apalagi senjata. Banyak senjata yang dijadikan simbol status bagi kelompok masyarakat tertentu. Selain hal itu, masalah waktu juga perlu dicatat sebagai sebuah data. Kenyataannya di masyarakat ada waktu yang dianggap sakral, ada waktu yang tidak sakral. Misalnya ya, dalam bahasa Jawa itu ada sandekala atau senjakala. Itu dianggap sebagai masa peralihan, masa yang rawan ya, dari siang menjadi malam. Pergantian ini kadang ya harus disertai dengan upacara, misalkan diberi sesajen pada saat-saat tertentu. Ya, itu adalah untuk memastikan bahwa proses transisi berjalan dengan baik. Ya, tidak ada mara bahaya yang menyertai proses transisi itu. Selain keseharian, juga ada misalnya life cycle atau dalam kehidupan manusia, juga ada waktu-waktu tertentu yang dianggap perlu untuk ditandai. Misalkan ulang tahun, atau nanti orang hamil misalnya, juga ada hamil keberapa bulan, ya, kemudian tentu saja menikah itu ya, upacara pernikahan itu merupakan waktu yang sangat penting. Kapan menikah? Kan di Jawa misalkan dan di banyak masyarakat menentukan hari pernikahan itu juga memerlukan satu perhitungan tersendiri. Di dalam banyak masyarakat penentuan waktu itu sudah menjadi budaya yang ratusan tahun usianya, bahkan ada yang ribuan tahun. Ya, penamaan masa-masa, misalkan masa-masa musim kemarau, musim hujan, ya. Juga kemudian pembagian berapa bulan dalam setahun itu juga merupakan satu penentuan waktu yang tidak lepas dari budaya. 10 ini tidak membatasi, artinya mungkin masih ada data yang lebih dari 10 ini ya. Ini hanya untuk membantu para peneliti bahwa kita coba ya ketika melakukan penelitian etnografi untuk mengamati misalkan 10 hal ini, bagaimana ruang, bagaimana objek-objeknya, kemudian para aktor, kemudian kegiatannya, bahasanya, peristiwa, hubungan, perasaan, simbol, dan waktu. Dengan pertama membuat checklist ini, ya apakah masing-masing kategori data sudah diamati atau belum, maka kita bisa mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap atau belum. Data-data tersebut adalah data-data yang diperoleh dari setting alami yang dijalani oleh orang setempat, natives. Artinya pelaku kebudayaan itu sendiri. Settingnya harus setting alami, bukan percobaan ya. Di etnografi itu kita perlu menyelami kehidupan alamiah, kehidupan apa adanya. Jadi data-data yang 10 macam tadi itu diperoleh dari keadaan apa adanya. Terkait dengan the other and polyfocality atau
lian dan polyvocality, di sini kita perlu melihat bahwa kenyataannya orang yang kita teliti, si partisipan atau pelaku kebudayaan, dalam hanya kasus bukanlah satu macam orang. Misalkan ada masyarakat, di satu masyarakat terdiri dari 1.000 orang misalnya, atau anggaplah 300 ya. Mereka bisa saja mempunyai pandangan dan perspektif yang berbeda. Jadi ketika kita bicara tentang lian dan polyvocality, kita belum menyadari ya dan mampu mengidentifikasi bahwa dalam penelitian itu ada lian dan ada polyvocality. Untuk memperkuat kesadaran dan kemampuan mengidentifikasi lian dan polyvocality, perlu dilakukan kajian pendahuluan ya untuk mendapatkan pemahaman awal ya sebelum terjun langsung ke masyarakat. Nah, ini sebuah contoh Malinowski yang seorang antropolog terkenal sedang mengamati atau sedang melakukan penelitian terhadap masyarakat. Kita lihat bagaimana peneliti dan masyarakat yang diteliti sangat berbeda. Peneliti memakai baju, ya, kemudian cara berdiri, kemudian sosoknya juga sangat berbeda dengan masyarakat yang diteliti. Memang pada awal etnografi dipakai untuk memahami masyarakat-masyarakat tradisional. Ini adalah satu contoh. Hubungan antara peneliti seperti ini ya, etnografer, dengan masyarakat itu tidaklah sederhana. Tidaklah sederhana. Oleh karena itu, peneliti harus memahami bahwa bisa jadi hubungan itu memang sangat rumit. Kerumitan ini bisa mempengaruhi proses penelitian dan sekaligus nanti bisa mempengaruhi hasilnya. Misalnya untuk kasus Indonesia atau mahasiswa kita yang meneliti ya, keadaan misalnya setting pertama ini adalah mahasiswa UNY ya meneliti di sebuah kampung. Yang ditemui adalah masyarakat biasa. Itu akan berbeda ketika misalnya yang ditemui adalah seorang pejabat. Misalnya ini pejabat dari KPU. Ya, nah, hubungan antara peneliti dengan partisipan penelitian itu tidak sederhana hubungan antar teman atau gimana gitu ya. Ini harus disadari betul oleh peneliti. Karena kalau tidak disadari bisa menjadi bias ya. Hubungan misalnya ketika yang diteliti adalah masyarakat biasa, mahasiswa mungkin cenderung misalnya mengajari atau patronize gitu ya. Sementara kalau yang diteliti adalah pejabat, diwawancari adalah pejabat penting, bisa-bisa mahasiswa tidak bisa bicara apa-apa gitu ya, karena sudah kalah pamor. Disinilah pentingnya peneliti atau mahasiswa untuk menyadari betul ya bahwa hubungan-hubungan yang berbeda antara peneliti dan partisipan bisa terjadi. Karena hubungan ya, pola hubungan ini bisa menentukan proses dan kemudian bisa mempengaruhi hasil. Misalnya hubungannya adalah sangat asing gitu. Di sini the other ya. Harus disadari betul bahwa kalau misalkan seorang peneliti meneliti masyarakat yang betul-betul berbeda dari peneliti itu sendiri, maka ada jarak budaya yang perlu disadari. Contoh sederhana adalah misalnya seperti lihat di dalam gambar ini ya, masalah cara duduk, masalah berpakaian gitu. Apakah cara berpakaian yang berbeda itu kemudian dianggap sebagai tidak sopan atau tidak memenuhi standar norma? Ya, normanya siapa? Kesopanannya siapa ya? Kalau kesopanannya itu kesopanan peneliti, mungkin yang duduk tadi nggak pakai baju dianggap tidak sopan. Jadi yang dimaksud the other itu adalah bahwa peneliti perlu sadar bahwa yang dia teliti itu orang yang bisa jadi sangat berbeda dalam hal budaya.
pemahaman kehidupan, nilai-nilai gitu ya. Nah, sehingga peneliti tidak memaksakan, tidak boleh malah ya, tidak boleh menggunakan perspektif dirinya, nilai-nilai yang dia anut ya, untuk menghakimi atau untuk menilai ya masyarakat yang dia teliti. Karena memang yang dia teliti itu orang lain gitu ya, lian itu orang lain. Berikutnya adalah polyfocality. Polyfocality dari kata ya bisa dari kata poly ya. Poly artinya banyak dan vocality itu suara. Artinya polyfocality itu menjelaskan bahwa dalam satu penelitian ada banyak perspektif, banyak pendapat, banyak pandangan tentang satu hal. Bahwa satu hal bisa dilihat secara sangat berbeda. Ya, pandangan terhadap satu objek atau satu peristiwa bisa sangat bermacam-macam. Peneliti harus menyadari ini, dan sebisa mungkin peneliti perlu mengidentifikasi barangkali ada bermacam-macam pandangan. Caranya adalah peneliti berusaha untuk melakukan wawancara dengan partisipan ya, dengan peserta yang bermacam-macam, tidak hanya satu kelompok saja, kecuali memang satu kelompok itu yang akan diteliti. Tetapi peneliti perlu betul-betul menyadari bahwa sumber data atau partisipan yang akan diwawancari itu cukup mewakili, ya cukup mewakili kelompok-kelompok yang akan diteliti. Kemudian peneliti juga perlu mengamati secara memadai ya interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian peneliti juga perlu menganalisa dokumen atau benda-benda yang dihasilkan oleh beberapa kelompok masyarakat tersebut. Nah, jadi dengan 3 macam ini diharapkan peneliti akan memperoleh gambaran bahwa satu hal itu ternyata dipandang atau diperspektifkan atau dipersepsikan oleh berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan posisi atau situasi masyarakat tersebut. Jadi peneliti memang harus menyadari itu, bahwa sangat mungkin ada perspektif yang bermacam-macam dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu peneliti harus berjuang keras ya untuk bisa menampung dan memberi gambaran yang memadai, melaporkan secara mencukupi tentang berbagai macam perspektif tersebut. Dalam video sebelumnya sudah kita bahas bahwa penelitian etnografi itu memerlukan sebuah pendalaman terhadap satu peristiwa budaya ya. Misalnya adalah tentang pola makan ya, atau kebiasaan makan. Kebiasaan makan adalah sesuatu yang bisa dilihat ya, sesuatu yang bisa diamati. Tetapi untuk memahami bagaimana kebiasaan makan itu menjadi sebuah fenomena budaya, maka diperlukan pendalaman tentang apa yang menjadi latar belakang dari kebiasaan makan tersebut. Ya, misalnya adalah apakah itu dipengaruhi oleh gender dia, apakah itu dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dia, apakah dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang juga penting dicatat adalah bahwa ketika seorang peneliti menilai kebiasaan makan peserta penelitian ya, kebiasaan makan sekelompok masyarakat, jangan sampai nilai-nilai yang dianut oleh peneliti itu mempengaruhi penilaian ya, jangan sampai diterapkan untuk menghakimi kebiasaan makan masyarakat tersebut. Kata kuncinya adalah multi perspektif, bahwa perspektif itu berbeda-beda, bermacam-macam, baik perspektif yang ada pada masyarakat maupun perspektif dari peneliti itu sendiri. Sementara itu dulu ya, kita sudah membahas tentang data terkait dengan lian, the other, dan polyfocality. Hal-hal lain bisa kita bahas di kesempatan lain. Terima kasih dan sampai jumpa.